Saya juga pernah dengar pernyataan Gus Yahya soal NU akan melawan politik identitas. Sudah ada gelagat bahwa politik identitas itu akan dimanfaatkan dalam pemilu presiden 2024. Ada gelagat atau tidak ada gelagat, kita tahu bahwa ini sudah pernah terjadi. Oke. Dan kita tidak mau memperbolehkan ini berlanjut terus. Kita tidak ingin ini berlanjut terus. Maka ya kami bersiap-siap juga untuk mencegah itu terjadi lagi. Kenapa kemudian politik identitas selalu dimaknai bahwa ini muslim, non-muslim? Bukankah juga ada identitas yang lain? Gender, pria, wanita, Jawa, sama, semuanya sama. Jadi kita harus lebih rasional di dalam, ya kita ingin mendorong demokrasi yang lebih rasional. Dengan bersandar pada kualitas pribadi-pribadi yang terlibat di dalam politik itu, bukan latar belakang identitasnya, apakah suku, agama, jenis kelamin, atau yang lain. Jadi menjadi sebuah politik gagasan, apa yang akan dibawa oleh si capres? Gagasan, kredibilitas, track record, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita, ya walaupun koruptor karo Islam kan nanti masuk surga juga misalnya, itu juga. Ini tidak sesuatu yang tidak relevan untuk dikembangkan di dalam demokrasi kita. Tapi cara NU untuk melawan politik identitas yang bisa dikatakan terjadi atau juga sudah terjadi, cara apa sih yang akan dipakai oleh NU? Ya, NU ini kan gerakan sosial ya, kita membangun strategi sosial yang kita desain untuk menghadang itu. Kita sudah siapkan platformnya, ada berbagai hal kita bangun sebagai platform untuk menggerakkan warga ini ke arah satu visi bersama, termasuk untuk mencegah meluapnya politik identitas itu. Nah, walaupun identitas seperti yang sampean bilang tadi bisa saja bukan hanya soal agama, tapi jelas bahwa dalam pengalaman kita yang menjadi ancaman terbesar ini adalah identitas agama, dan kita tidak mau membiarkan itu berlangsung terus. Gus, 2019 kita mengalami sebuah pemilu yang betul-betul seakan-akan divided nation, ya, divided society dan sebagainya. Apakah 2024 kalau dari bacaan Gus Yahya juga akan terjadi lagi sebetulnya pembelahan secara sosial karena politik dan kemudian agama juga sebenarnya? Ya, pertama, apa yang dikonstruksikan dalam pemilu 2019 itu, alhamdulillah, kemudian ya kurang lebih diruntuhkan dengan bergabungnya secara simbolis lah ya, dua pihak yang berhadapan pada waktu itu. Sehingga kelompok-kelompok yang mengklaim sebagai memegang mandat agama itu ya saya kira ya sedikit banyak terdelegitimasi saat ini. Tapi kita juga masih melihat kemungkinan bahwa ini akan dibangkitkan lagi. Oke. Nah, maka ya kita harus bersiap-siap memang. Kita harus peringatkan, kita termasuk kepada para aktor politik. Kita harus ingatkan para aktor politik ini bahwa bermain-main dengan identitas agama itu sama saja menggiring bangsa ini ke dalam perpecahan. Nah, maka ya, jangan sampai ada aktor politik yang mau coba-coba hanya main jalan pintas memakai politik identitas termasuk agama ini. 2019 juga mengajarkan bahwa bertanding kemudian bersanding sama-sama duduk di kekuasaan. Apakah ini sebuah gaya khas Indonesia yang tadi Gus Yahya mengatakan bahwa politik Indonesia kemudian ya faktanya kan berdamai juga di elit meskipun di akar rumput masih terbelah-belah. Apakah itu juga bisa menjadi pola di 2024? Bertanding kemudian bersanding? Ya, itu bisa jadi pola, tapi selama agama atau identitas dijadikan senjata politik, ini sembuhnya lama. Kita tahu sampai sekarang di tingkat basis soal pembelahan identitas ini masih sangat terasa. Nah, ini harus kita sembuhkan, maka jangan bikin luka lagi supaya bangsa ini tidak lagi terbelah-belah dari identitas satu dengan identitas yang lain.